Alam Indonesia indah tiada dua, jujur bertutur, bijak berbudaya. Sekuntum teratai buat Anda semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang para Bante, Biku Sangha yang kami muliakan, dan rekan-rekan Pandita Budayana se-Indonesia yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Upasaka Pandita Sunarto, berasal dari kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang Kode Etik Pandita Budayana. Kode Etik Pandita Budayana adalah peraturan dasar perilaku bagi para Pandita Budayana. Ini merupakan peraturan yang telah disepakati bersama untuk melindungi Pandita dari kesalahan dan bersifat mengikat, sehingga Pandita bebas dari penyesalan dan celaan masyarakat dalam menjalankan tugas pembinaan. Kode etik ini terdiri dari 3 jenis. Peraturan ringan sebanyak 30 peraturan. Kemudian untuk peraturan sedang ada 13. Dan peraturan berat ada 9 peraturan. Total jumlahnya sebesar 52 peraturan dasar perilaku. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran peraturannya, yang akan diputuskan dalam sidang Dewan Kehormatan Pandita Budayana. Apa saja yang menjadi kode etik atau peraturan-peraturan bagi Pandita Budayana? Mari kita bahas bersama. Kita mulai dengan peraturan ringan. Seperti yang disebutkan tadi, peraturan ringan terdiri dari 30 poin, yang terdiri atau terbagi menjadi 6 bagian, yakni peraturan berkaitan dengan penampilan, itu ada 5, peraturan berkaitan dengan penerimaan tamu ada 2, peraturan berkaitan dengan dharma ada 9, peraturan berkaitan dengan makanan ada 5, peraturan berkaitan kemasyarakatan dan pemerintah ada 2, dan terakhir peraturan berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan ada 7. Kita ulas yang pertama, peraturan berkaitan dengan penampilan. Seorang pandita harus mengenakan baju PDH, pakaian dinas harian, pada saat menjalankan tugas, baik dalam masyarakat, instansi pemerintah, atau memimpin upacara keagamaan. PDH dikenakan bersamaan dengan bawahan celana panjang atau rok panjang warna gelap, atau pakaian adat setempat. Di saat memimpin upacara keagamaan, seorang pandita budayana harus mengenakan selendang. Seorang pandita saat memimpin upacara keagamaan boleh mengenakan jubah berwarna putih. Ketika tidak sedang bertugas, seorang pandita budayana menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, sederhana, dan tidak menampilkan kemewahan yang berlebihan di tempat umum. Kita lanjutkan yang kedua, peraturan berkaitan dengan menerima tamu. Ada 2 poin. Seorang pandita harus mengenakan pakaian rapi dan sopan saat menerima tamu di wihara atau di kantor sekretariat bersama keluarga budayana Indonesia. Apabila menerima tamu di rumah, seorang pandita harus mengenakan pakaian yang rapi dan sopan saat menerima tamu tersebut. Ketiga, peraturan berkaitan dengan dharma. Seorang pandita harus menghormati simbol-simbol dharma seperti Tripitaka, wihara, candi, cetia, pohon bodhi, pratima Buddha, dan sebagainya. Ketika menyampaikan khotbah dharma, seorang pandita harus mengenakan PDH dan selendang, menggunakan sumber-sumber referensi dari kitab Tripitaka, baik yang merupakan akar, komentar, atau subkomentar. Menyampaikan khotbah dharma secara terstruktur dan kontekstual, dan menyenangkan. Tidak diperbolehkan mengenakan penutup kepala, kecuali merupakan bagian dari pakaian adat. Seorang pandita budayana menyampaikan khotbah dharma dengan penuh cinta kasih dan welas asih. Ketika akan menyampaikan khotbah dharma dan ada kehadiran anggota sangha, maka seorang pandita budayana dengan sikap berdiri, membukukan badan dan merangkupkan kedua tangan di depan dada, meminta izin kepada anggota sangha tersebut untuk menyampaikan khotbah dharma. Melakukan pendarasan dan meditasi setiap pagi dan petang hari,
Pandita Budayana juga harus melakukan Pandita Samaya, yaitu berkumpulnya para pandita, minimal 5 orang pandita, di tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten serta kota untuk mengulangi pembacaan kode etik Pandita Budayana secara bersama-sama. Peraturan berikutnya berkaitan dengan makanan, ada 5 poin. Seorang pandita harus selalu melakukan perenungan makan saat akan memulai makan, baik di pagi hari, siang, dan malam. Pandita Budayana harus bersikap tenang dan penuh perhatian saat makan. Pandita Budayana harus menyajikan makanan vegetarian saat berderma untuk umat dan atau sangha ketika di wihara. Seorang pandita tidak boleh mengais-ngais makanan yang telah disajikan kepada umat dan atau sangha dengan kecurigaan terdapat makanan tidak vegetarian. Seorang pandita harus tahu cara menyerahkan derma, baik makanan, obat-obatan, jubah, dan tempat tinggal, yang merupakan 4 kebutuhan pokok Bhikkhu Sangha, agar memiliki kelayakan untuk digunakan oleh anggota Sangha. Kemudian kita bahas tentang peraturan berkaitan dengan kemasyarakatan dan pemerintah. Ada 2 poin. Seorang pandita harus cinta tanah air, yaitu sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Karena ini merupakan tanda bahwa kita mencintai tanah air Indonesia dan perhatian terhadap masalah kenegaraan. Seorang pandita Budayana juga harus aktif dalam kegiatan lintas lembaga masyarakat dan keagamaan. Aktif mewakili agama Buddha dalam forum kerukunan antar umat beragama (FKUB) dan kegiatan-kegiatan lembaga masyarakat dan keagamaan yang melibatkan tokoh agama sebagai bentuk implementasi nilai-nilai dasar pandangan Budayana. Terakhir, peraturan yang berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan. Ada 7 poin. Yang pertama, seorang pandita tidak diperbolehkan membeda-bedakan dalam tugas pembinaan dalam pelayanan Dharma terhadap umat Buddha. Ketika menjalankan tugas, harus membedakan pembinaan dan pelayanan Dharma dengan kepentingan pribadi. Pandita Budayana harus tulus dan bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pelayanan Dharma. Harus memiliki keramahan ucapan dan perbuatan dalam menjalankan tugas pembinaan dan pelayanan Dharma. Pandita Budayana harus memiliki kelembutan batin, sabar, mudah dinasihati, penuh cinta kasih, welas asih, dan rendah hati. Pandita Budayana harus bekerja sama sesama pandita dalam menjalankan tugas pembinaan dan pelayanan Dharma. Pandita Budayana harus merawat semua sarana yang digunakan untuk pembinaan dan pelayanan Dharma di wihara. Bagaimana jika terjadi pelanggaran-pelanggaran ringan tersebut di atas? Jika seorang pandita Budayana terbukti melakukan pelanggaran peraturan ringan, maka ia harus melakukan pengakuan bersalah di hadapan pertemuan Pandita Samaya. Namun, jika kelayakan dan kecakapan tidak lagi dimiliki, serta merusak nama baik pribadi dan atau organisasi, maka gelar pandita dapat dicabut dan diberhentikan oleh Sangha Agung Indonesia. Demikian materi tentang kode etik Pandita Budayana, khususnya tentang pelanggaran ringan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Sabe sata bawantu sikitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.